Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Ya, hari ini khotbah saya adalah lanjutan dari seri 7 dosa yang mematikan. Jadi hari ini kita akan bahas dosa yang kelima, yaitu dosa apa Bapak Ibu? Rakus. Nah, rakus namanya glatani. Ayo kita ngomong sama-sama. Glatani. Nah, pinter. Biar pinter ya. Nanti kalau ada orang ngomong itu ngerti gitu. Itu glatani itu. Glatani itu rakus ya. Nah, Bapak Ibu pasti di sini dalam pikiran Bapak Ibu semua pasti ketika ngomong rakus punya arti masing-masing. Tapi mari kita bersepakat pagi hari ini bahwa arti dan definisi yang sesuai dengan firman Tuhan adalah next no? Ya, rakus itu kebiasaan makan dengan over, dengan berlebihan dan dengan cepat. Nah, kebiasaan ini lahir dari hati yang gerusa-gerusu, yang nggak sabar, yang nggak bisa mengendalikan diri, yang pengen cepet. Nah, akhirnya terlihat dari makannya yang banyak, yang cepet gitu. Ya, jadi kita sepakat dulu arti dari rakus, gluttony adalah kebiasaan makan dengan over dan cepat. Karena hatinya yang tidak bisa sabar, tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi ini bukan cuma sekedar makan banyak rakus, bukan. Kalau cuma makan banyak rakus, yang terjadi tubuh kita jadi obesitas. Jadi ini bukan cuma sekedar fisik, tapi juga sampai ke dalam hati ya. Itu yang menjadi dosa. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa orang Indonesia, kita ini orang Indonesia itu hobinya betul? Nah, apa buktinya? Gini Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa atau melihat atau Bapak Ibu sendiri pelakunya kalau sedang makan, tapi membicarakan makanan di tempat lain. Misalnya makan pecel. Pecel itu rodok gak enak gitu ya. Terus di tengah-tengah makan pecel ini ngomong, pecel itu loh enak. Loh sedang makan tapi ngomong makanan di tempat yang lain. Itulah orang Indonesia. Hobinya makan, suka traveling, juga rela pergi jauh-jauh demi apa? Makan. Ya hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati. Karena kalau kita enggak hati-hati, kalau kita nuruti keinginan kita, ketidaksabaran kita, aku pengen ini terus. Nah, nanti masuk dosa rakus ya. Nah, Tuhan itu mengatur hidup kita. Makan berlebihan, makan harus secukupnya ya. Kita kalau dibilangi makan secukupnya, kita kan merasa, aduh aku makan kok diatur-atur. Tuhan saya tulis ini, aduh Tuhan kok cek repotnya saya ngatur-ngatur kita manusia makan. Next tuh, kita harus ngerti ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Allah kita itu berdaulat mengatur setiap detail hidup kita. Jangan cuma kita bilang, oh Tuhan itu mengatur jodoh. Yang di tangan Tuhan itu cuma jodoh dan apa? Ya, lahir, mati, jodoh itu cuma urusan Tuhan itu. Itu bukan ya Bapak. Tuhan itu mengatur setiap detail hidup kita, termasuk soal makanan dan minuman. Nah ini mari kita baca Mazmur 145 ayat 15-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau ini Tuhan. Dan Engkau pun memberi makanan pada waktunya.
Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sini rasa Tuhan itu setiap hari memelihara hidup kita. Ketika kita nyanyikan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku itu bukan cuma panjang umur, sehat, tapi juga termasuk soal makan ya. Engkau yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Nah, Bapak Ibu, makin manusia itu ribet ya. Makan ini kalau diatur ribet. Nah, istilahnya itu minta variasi yang banyak. Kenapa sih kok Tuhan itu repot menciptakan kita itu dengan makanan? Bisa enggak Tuhan itu buat kita tanpa makanan? Tanpa makan kita bisa hidup, bisa enggak? Bisa enggak bapak-bapak? Gak bisa, siapa tadi yang bilang enggak bisa? Tuhan yang maha kuasa membuat kita tanpa makanan bisa enggak? Hidup tanpa makan, bisa enggak? Bisa? Ibu-ibu? Bisa. Pakai apa? Pakai apa? Manusia ini kalau nggak dikasih makan biar hidup, terus pakai apa? Kira-kira tenaga alternatifnya pakai apa? Pakai baterai. Pakai listrik, diincep sini. Ya, bisa Tuhan bisa. Tapi kenapa Tuhan itu mau repot setiap hari mengenyangkan kita, memberi kita makan pada waktunya? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa harus makanan? Pakai listrik kan bisa. Bisa? Bisa, wong Tuhan maha kuasa kok. Bisa ya Pak Budi? Pak Budi dicas bisa ya? Ya, kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, langsung aja karena kayaknya bingung semua. Next tuh. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia yang memerlukan makanan? Karena makanan dan minuman itu adalah bukti. Dan melalui makanan dan minuman Tuhan ingin kita melihat dan mengecap. Ya, mengecap kebaikan, pemeliharaan Tuhan. Tapi ingat, semua yang kita makan dan minum harus sesuai dengan porsinya. Jangan lebihan ya. Ngerti Bapak Ibu? Jadi yang kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah itu ada makanan dan minuman yang kita lihat, yang kita kecap. Yang kalau enak bagaimana ekspresi Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu bilang apa? Terima kasih Tuhan, makanan ini. Itu loh Tuhan yang begitu detail, yang begitu mengasihi kita, yang memelihara hidup kita sepanjang umur hidup kita. Sampai Bapak Ibu ini beratnya berapa? Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, tapi ingat harus sesuai dengan porsinya. Nah, Bapak Ibu terus bilang, kalau gitu kenapa ya saya ini yang hobi makan kok jadi dosa? Nah, kenapa rakus itu jadi dosa? Gluttony itu jadi dosa. Next tuh. Nah, dosa rakus atau gluttony ini berbahaya dan mematikan karena termasuk penyembahan berhala. Ini ayatnya ya, Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah, ulangi lagi, Tuhan mereka ialah, kemuliaan mereka ialah aib. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi hidupnya tidak lagi diatur sama Tuhan, tapi diatur sama perutnya.
Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan diri, nggak sabar, gerusa-gerusu, ini loh, diatur jadi Tuhan. Semua yang bukan Tuhan Yesus jadi berhala. Ngerti Bapak Ibu sampai sini? Ya. Jadi hati-hati, hidup kita diatur siapa? Tuhan, bukan oleh coba lihat kanan kiri, perutnya. Ya, kita akan lihat contoh Bapak Ibu. Kita baca Bilangan 11. Bilangan 11, buka Alkitab. Bilangan 11 ayat 4 sampai 10. Israel adalah contoh bagi kita. Mungkin kita 11 ayat 4 sampai 10. Ketika hati mereka tidak sabar, ketika mereka itu bersungut-sungut sama Tuhan, mereka melakukan mengata-ngatai Tuhan yang sangat menyakiti hatinya. Karena apa? Karena makanan. Mari kita baca. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan dan orang Israel pun menangis dan berkata, siapa yang akan? Nah, next. Kita teringat kepada dengan free pada dan bawang-bawangan. Next. Tetapi sekarang kita tidak ada kecuali 7. Adapun mana itu seperti 8. Dengan batu kilangan numbuknya dan mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti. Rasanya seperti digoreng. 9. Apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka 10. Ketika Musa mendengar next ayat keempat dulu. Jadi gini Bapak Ibu. Waktu di padang gurun, bangsa Israel itu dipelihara Tuhan dengan makan mana. Next ke PPT nu. Karena terlalu sering, akhirnya mereka itu bosen. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung ya, karena saya pun juga pernah ngalami bingung. Mana itu kayak apa? Jadi mana itu embun yang turun waktu subuh, kecil-kecil warnanya putih. Dan rasanya bisa langsung dimakan Bapak Ibu. Bisa langsung dimakan. Rasanya manis seperti kue madu. Bisa juga diolah jadi tadi kita baca jadi roti ya. Nah, mana ini turun dari langit hanya di hari Minggu sampai hari Sabtunya libur. Karena Sabat ya. Sabat tidak ada yang melakukan apa-apa. Off. Nah, jam turun mana ini subuh sampai nanti matahari terbit. Sunrise itu matahari terbit ya. Dan Tuhan berkata, setiap orang harus ngambil 1 gomer yang setara dengan 2 liter. Ini kalau hari apa? Minggu dan Jumat. Kalau hari, Minggu sampai Kamis. Jumat ngambil 2 kali lebih banyak. Kenapa? Karena sobat tak keluar yang mananya ya. Ingat ya. Nah, Bapak Ibu hebatnya kalau misalnya satu hari ada ibu-ibu kerinan ya. Karena bangunnya kesiangan hampir matahari itu sudah hampir terbit. Dia ngambil misalnya 2 liter kurang gitu. Kurang untuk anggota keluarganya. Mana ini kalau dimasak
dia itu bisa mencukupi seluruh keperluan anggota rumah itu dalam sehari. Hebat nggak mana ini? Hebat. Dan Bapak Ibu perlu tahu manfaat ketika mereka makan mana. Next no. Pakaian mereka tidak rusak. Artinya apa? Ini idaman para ibu-ibu, para wanita. Ukuran dan berat badannya stabil. Kenapa? Karena di padang gurun tidak ada mall, tidak ada pasar atom untuk beli baju baru ya. Jadi baju mereka waktu keluar dari Mesir, baju yang ya tidak ada thrifting, juga tidak ada Shopee, tapi tidak ada, maaf ya. Pakai baju itu terus ya sampai blenger. Juga kalau baca Ulangan 8 ayat 4, kaki mereka tidak bengkak. Ingat Bapak Ibu, mereka berjalan di padang gurun, bukan di mall ya, betul Pak. Dingin kakinya adem gitu ya. Ini membuktikan ketika kaki mereka tidak bengkak, mereka itu sehat. Amin. Tidak asam urat, tidak kolesterol, tidak hipertensi karena panas terik. Jadi migrain. Hebat gak mana ini? Hebat kalau sekarang saya bisa makan ya, tapi ukurannya tetap sama. Dari tahun 90 sampai 2026 ukurannya sama. Wah ini idaman para wanita ini. Kapan lagi bisa makan sebanyak mungkin tapi ukuran tetap sama, berat badan stabil. Tidak kekurangan apapun. Apa yang Tuhan pelihara berikan kepada orang Israel itu sungguh luar biasa. Itu mana itu langsung fresh dari sorga. Siapa yang mau di sini? Mau. Tapi ada satu titik, next. Ada satu titik, semua yang luar biasa yang mereka rasakan, manfaat itu mereka merasa bosen aku makan ini. Apa yang mereka katakan tadi? Kami ini kurus kering. Kami ini teringat Mesir. Di Mesir mereka makan apa? Ikan. Makan apa lagi? Timun dan bawang-bawangan yang gratisnya nggak bayar. Ya iyalah gratis lah, mereka itu budak. Ya dikasih makan gratis tapi seadanya, sakwadanya maksudnya, sakwadai. Ya loh, waktu mereka bosen, mereka itu ngomong sama Tuhan, siapa yang kita kasih kami daging, bosen makan mana. Next no. Jadi Bilangan 11, orang-orang bajingan itu di antara kumpulan orang Israel itu kemasukan roh nafsu. Akhirnya apa? Mereka minta, mereka nuntut Tuhan. Besok harus ada Tuhan. Dikasih waktu, 1 kali 24 jam. Harus Tuhan, besok ada. Kalau besok enggak ada, berarti Tuhan tidak. Apa yang mereka minta? Mereka minta makan daging. Nah, ini loh. Ketika besoknya belum ada, apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ingat ya, Tuhan kita itu baik dan panjang sabar. Tapi ketika Tuhan dengar kata-kata mereka, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ngamuk. Mereka bilang apa? Lebih baik kami mati di Mesir. Lebih baik kami balik lagi ke sana. Di sana banyak ikan, banyak timun, banyak sayur, banyak bawang. Di sini kita mati kelaparan. Hati mereka tak sabar.
Mereka minta daging sama Tuhan itu kayak magic. Besok harus ada Tuhan. Harus ada. Hatinya gak sabar. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi suami saya bilang, sekarang boleh enggak kita minta, ya, sorry, topik ini, konsep ini, boleh enggak orang Israel minta daging? Bapak-bapak, boleh enggak makan daging itu boleh enggak? Minta variasi makanan boleh enggak? Pak Joko? Boleh, oh ya boleh. Ibu-ibu, boleh? Boleh. Tapi apa yang salah? Tapi apa yang harus diperhatikan? Cara kita meminta. Ya. Boleh enggak kita minta healing? Healing Tuhan, bosan di sini, mau Paskah di Amarta, boleh enggak? Boleh. Jangan lupa bayar. Boleh. Tuhan baik. Yang bayar pun juga Tuhan yang menyediakan. Betul enggak? Ah, iya, boleh. Tuhan itu baik, banyak sahabat. Tuhan kasih kita. Tapi jangan lupa perhatikan cara memintanya. Sabar. Minta itu harus dengan yang baik. Ketika kita ngomong baik-baik sama Tuhan, masa sih Tuhan enggak ngasih? Ya kan? Tapi setelah kita ngomong, setelah kita mengutarakan keinginan kita harus sabar. Coba pegang dadanya, sabar, ya, sabar. Jangan nanti rusak-rusuh, nanti kena dosa rakus ini ya. Ya, terus next no. Nah, ketika Israel dalam hati yang rusak-rusuh tadi, hati yang kepengen sadet-sadet itu, mereka itu rasanya melupakan semua kebaikan Tuhan. Padahal daging itu cuma perkara kecil. Kalau kita ingat mereka keluar dari Mesir itu banyak mujizat. Apa? Ada 10 tulah yang besar dan dahsyat. Bahkan anak sulung orang Mesir itu mati. Ya. Terus ketika melewati laut merah, laut terbelau, apa yang terjadi? Dibelah. Mereka itu nyebrang di tanah yang kering. Luar biasa. Next, ketika mereka dikejar Firaun dan tentaranya itu dikubur sama air, ditenggelamkan. Habis ini ya, maksudnya habis. Terus mereka melihat tiang awan dan tiang api di padang gurun. Tiang awan di siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Tiang api di malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Ya, begitu luar biasa mujizat yang mereka lihat, spektakuler. Kalau cuma perkara daging ya lo minta daging Tuhan. Masa sih Tuhan enggak? Bisa enggak kira-kira Tuhan kasih? Bisa, sangat bisa. Dan dalam gemesnya Tuhan, karena mereka meminta, itu caranya itu nuntut harus ada, harus besok ada. Terus nangis, ya nangis, golong-golong, setiap orang nangis. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 1 juta orang di dalam perkemahan nangis rame-rame, suaranya itu dan Tuhan yang dengar itu gimana telinganya? Gerisin ya. Akhirnya, baca bilangan 35. Bilangan 11:35. Bilangan 11 ayat 31 dulu. Bilangan 11 ayat 31. Bilangan 11 ayat 31 dulu. Nah, ini
Tuhan dalam gemesnya, Tuhan tetap memberi. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Jadi burung itu tiba-tiba terbang rendah ke semua perkemahan orang Israel. Next. Ya, tingginya kira-kira 2 hasta dari atas muka. Jadi supaya gampang ya nangkepnya. Next. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya bangsa itu. Jadi kerjanya apa sepanjang hari? Sepanjang besoknya itu ngapain mereka? Nangkepi burung-burung itu loh, lihat. Next. Saking kepengen dagingnya. Next loh, 3. Terus selagi daging itu ada di mulut mereka, belum dikunyah, maka bangkitlah Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Next. Sebab itu dinamakan tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi balik tadi nu. Jadi ketika mereka nangkep burung-burung itu dimasak mungkin setengah mas, saking hatinya itu kepengen makan daging, makannya itu dimasukno semua, belum habis ditambahi lagi. Akhirnya apa? Kesedak mati. Sebentar. Ada ayat nu. Jadi gini ya Bapak Ibu, saluran tenggorokan kita ini ada 2. Ada untuk nafas, ada yang untuk makan. Jadi bagaimana mereka mati? Karena mereka makannya cepat dan dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika sini dikunyah belum selesai, ditambahi lagi, lah tubuh punya mekanisme bertahan. Apa yang terjadi kalau makan kecepatan? Ya, muntah. Muntahnya itu bukan cuma dari mulut, tapi dari hidung juga. Itu makanya ayat, nah ini, dari hidung itu sampai keluar juga makanya. Jadi dalam paru-paru itu juga ketika Tuhan bilang mereka diberi tulah, Mazmur di bawah itu ya ada. Diberikan apa yang mereka inginkan, PPT ini. Diberikan apa yang mereka inginkan dan juga ada penyakit paru-paru. Nah, ini perhatikan next. Ini di padang gurun mencoba mereka diberikannya pada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Ini artinya ketika paru-paru mereka itu penuh dengan makanan. Bagaimana orang bisa ngunyah? Orang ngunyah itu kan harus dengan pelan, harus dengan santai. Berapa kali Ros kamu mengunyah? 32 kali. Iya 32 kali. Kesuwen. Ini wes kepengen, ini wes ngidam ini. Jadi paru-paru mereka itu penuh. Akhirnya paru-paru mereka kemasukan makanan, muntahnya itu enggak dari mulut juga, saidongnya juga keluar darah kabeh sampai akhirnya mereka mati. Ya Bapak Ibu, Tuhan itu meskipun baik, tapi juga dalam marahnya Tuhan juga memberi loh. Tapi juga memberi itu dengan gemes. Jadi mati itu bukan karena tapi karena mereka sendiri yang makannya itu kayak orang gak dikasih makan. Ya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi perhatikan nafsu rakus. Nah, ini pun juga terjadi Bapak Ibu. Kalau bilang Bapak lah Bu itu kan perjanjian lama. Coba perjanjian baru. Ada perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 11 ayat 17
Dalam peraturan berikut aku tidak memuji kamu. Ini ya, Paulus itu mengecam. Sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tapi keburukan. Next. Aku dengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu dan aku percaya. Next. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata siapa yang tak uji. Next. 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Next, kedua. Apakah kamu tidak punya rumah untuk makan dan minum? Atau maukah kamu, 23, menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah dalam terjemahan sederhana, gini Bapak Ibu. Zaman itu di Korintus itu ada PD Bapak Ibu. PD itu kan ada doa, ada pujian, juga ada makan. Lah ya ada doa, ada pujian, firman. Ulangi lagi, ada doa, ada pujian, ada firman. Setelah itu perjamuan kudus, baru perjamuan kasih ya, gitu ya, benar ya. Ada doa, ada pujian, ada firman, terus perjamuan kudus, terus baru makan perjamuan kasih. Nah, jemaat yang tahu kebiasaan ini, ada beberapa orang yang rakus. Mereka sengaja nggak makan, mereka sengaja puasa dari pagi, supaya nanti malam kalau ada PD mereka bisa makan banyak, gratis kapan lagi. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, orang yang puasa dari pagi sampai malam, waktu nyanyi gimana? Suwene nyanyi opo iki? Ngene terus saya, aduh overtone mana, aduh ini Bu Wiwit cek suwe. Waktu firman, nah dasar orang lapar, waktu firman dijelaskan gimana? Ngantuk. Nek gak ngantuk apa? Pikirannya apa? Orang kalau sudah lapar pikirannya apa? Makan iki hari iki menu apa ya? Masak apa ya Bu Gembala? Mas Susi iki masak apa? Pikirannya makan, firmannya masuk? Enggak. Yang dirindukan apa? Lagu terakhir. Ajaib. Wah, langsung. Ini tanda-tanda makan sudah dekat. Lah, perjamuan kudus pada zaman dulu itu tidak seperti kita Bapak Ibu yang kecil-kecil. Perjamuan kudus mungkin ya agak besar gitu. Jadi setelah doa, setelah itu perjamuan kudus dulu. Mereka makan ngambil sebanyak-banyaknya. Yang jadi kayak hutan rimba gitu. PPT nu. Waktu sudah selesai ibadah, zaman makan, yang paling pertama, yang paling lapar itu, yang puasa itu. Jadi hutan rimba, yang paling pertama ngambilnya itu sak tepro itu, sak gunung. Lah yang carry, dapat apa? Yang pertama paling cepat ngambil sebanyaknya. Yang carry dapat. Yang terakhir dapat apa Bapak Ibu? Sampai kosong. Ya, dapat kuah sama sambel. Itu kalau ada kuahnya, kalau ada sambelnya. Lah mereka pulang yang terakhir gak dapat makan, mereka pulang juga dalam keadaan lapar. Ambek gini, ya Tuhan,
Cek nemene orang itu. Sing dhisik itu ya ampun Tuhan. Ampunilah dia Tuhan. Sebab dia tidak tahu apa yang ngambil sate pro aku gak kumana. Itu loh sampai Paulus tuh ngamuk. Kamu ndak punya rumah tak? Kamu makan dulu di rumah. Supaya apa? Supaya semua jemaat itu ikut makan kebagian. Itu loh Bapak Ibu. Sampai ditulis khusus ini surat Korintus itu ada. Jangan kayak gitu. Yang Tuhan mau pemeliharaan. Pemeliharaan Tuhan tadi apa? Makanan dan minuman itu merata dirasakan oleh semua orang. Ya. Jadi yang satu tadi itu sampai kenyang, sampai mabuk. Tapi ada yang orang yang gak kebagian apa-apa, kelaparan. Ya toh? Dise-disean, mumpung ya, all you can eat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ngamuk. Nah, Paulus juga ngamuk. Next. Itulah dosa rakus. Dimulai dari hati yang tidak sabar, rusak-rusuh, tidak bisa mengendalikan diri sehingga makan dengan berlebihan. Tadi Israel kita baca, mereka sampai mati. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ingat kalau Amsal 232, kalau ada next di PPT. Kalau kita mulai rakus, nah, taruh pisau pada lehermu. Pertama, ditengkeng dulu rakusnya. Rakus, pergi. Kalau saya nggak mempan, ditaruh apa? Tobat. Oh, dan gitu ya. Ingat rakus itu berhala, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar, kita sudah tahu dosa rakus atau gluttony. Kalau kita review hidup kita, pernah enggak kita seperti ini? Pernah enggak kira-kira? Enggak pernah sekali, 2 kali. Ya, kalau pernah harus bertobat ya. Ingat Bapak Ibu, kita harus punya rasa cukup, hati yang cukup. Tuhan pelihara hidup kita. Kita enggak kekurangan apapun, kita sehat ya. Meskipun saat ini saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Bapak Ibu bisa beli semua yang Bapak Ibu inginkan. Tapi ingat, bukan berarti bisa makan semuanya. Amin. Amin Bapak Ibu, ya. Jangan rakus. Jangan cuma pengen makan enak toh. Semua yang di darat kecuali KAI saya makan. Saya tidak berpantang apapun. Semua yang di laut kecuali kapal selam. Saya makan semua. Semua yang di udara kecuali Garuda Indonesia. Makan semua, apa yang dilihat, apa yang diinginkan, dimakan semuanya. Ingat, ya cuma satu, berair racun ya. Ingat, di usia kita harus hidup dalam kebenaran. Tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang rasanya enak itu baik untuk tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Makanya kalau misalnya cek kolesterol, asam urat, diabetes, hipertensi, kalau tinggi jangan ditengkeng alatnya. Pergi kamu, kolesterol, asam urat, diabetes, pergi kamu. Jangan ditengkeng. Yang ditengkeng itu mulut hatinya ini loh. Itu yang ditengkeng. Bertobat. Itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jangan tengkeng susternya, jangan tengkeng alatnya ya. Tengkeng. Karena apa? Karena di sini saya tulis karena malu Bapak Ibu.
Ini suami saya bilang, malu. Malunya kenapa? Kalau nanti dipanggil pulang sama Tuhan, di sorga nanti ditanya sama malaikat, kenapa kamu kok pulang duluan? Iya. Tadi habis makan sop kambing, terus penutupnya buahnya melinjo. Oh, buahnya durian, kerupuknya melinjo. Menunya kopi langsung panggilan Tuhan. Ya malu Bapak Ibu, malu. Kenapa? Waduh, kamu belum memberitakan Injil, kamu sudah mati karena... Aduh, malu Bapak Ibu. Ya, malu. Sini saya juga tulis, hati-hati Bapak Ibu, di tengah semua bisa kita beli, semua kita bisa dapat. Hati-hati dengan gula, garam, dan pengawet. Banyak minum kemasan itu gula tinggi. Garam itu ciki. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kepengen, coba baca dulu. Kan biasanya ada label kemasan, dibaca dulu. Kira-kira, oh gak kayak difoto terus digedein. Jaga tubuh kita, jaga kesehatan itu bukan tugas Tuhan, itu tugasnya kita ya. Pak Yongki, perhatikan. Perhatikan minumannya, diperhatikan. Kalau sudah minum manis, harus mulai dibatasi. 1 hari mulai dibatasi. Apa yang harus kita minum? Air putih. Ya. Bersyukur ya karena di gereja ini selalu disediakan air putih. Supaya Bapak Ibu kalau nyanyi semangat itu tidak dehidrasi. Betapa Bu Gembala mengasihi kita semua ya. Ya ini juga renungan pagi tadi yang di share sama Bu Gembala juga tentang serakah dan makan banyak. Ya, ingat tema kita tahun ini next no. Ya, semua halal tapi tidak berguna bagi tubuhku. Next. Tema kita tahun ini adalah melekat dengan Tuhan. Ketika hati kita penuh dengan rasa cukup, maka kita bisa makan dengan secukupnya, tidak over. Sehingga kita bisa terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan ucapan syukur adalah tanda kita melekat pada Tuhan. Ketika kita punya rasa cukup, maka makan pun juga dengan normal sewajarnya. Dengan makan yang sewajarnya kita ini bisa melihat Tuhan, terima kasih Tuhan kau memelihara hidupku. Sampai tahun ini, sampai hari ini aku sehat semua berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa bersyukur itu tanda kita melekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu semuanya? Ya. Ya, tetap ya hati-hati ingat apa? Gula, garam, dan pengawet. Ya, hati-hati. Kalau mau awet muda, jangan makan banyak pengawet. Itu salah ya. Berdoa, banyak berdoa, awet muda. Terus memandang Tuhan. Musik. Ya, semua lahir dari hati. Dari hati yang cukup, hati yang bersyukur, hati yang sabar, maka tindakan kita makan pun akan normal dan sewajarnya. Mari saya namanya berdiri, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, kami menangkap, kami mengerti, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di sepanjang hidup kami, di setiap umur hidup kami, Tuhan terbukti setia dan sangat baik. Kami sehat,
Kami tidak kekurangan apapun, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun setiap kami, ajari kami untuk kami punya hati yang sabar, kami tetap bersyukur, hati kami penuh dengan rasa cukup anugerah Tuhan, cukup berkat Tuhan, cukup kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Maka kami bisa hidup, kami makan minum dengan normal, dengan secukupnya. Dan memuliakan Tuhan, terus mengingat Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan mengingat sesama kami, memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan izinkan setiap kami, sekali lagi kami bawa ucapan syukur kami dari hati kami yang terdalam. Kami mau berterima kasih untuk kesetiaan, untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sungguh teramat sangat baik. Sampai sekecil pun Engkau memperhatikan kami, Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak bisa bersyukur. Ampuni kami Tuhan, untuk kami yang selalu menuntut Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang kami tidak mengerti Tuhan, akan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sadar dan kami mau bertobat Tuhan. Kami hidup bukan hanya untuk makan dan terus mati, tetapi kami hidup untuk kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami bisa dipakai untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Firman-Mu menasehati kami, Firman-Mu mengajari kami, Firman-Mu mendidik kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang bodoh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami itu, Roh Kudus itu yang memampukan kami, yang mengingatkan kami terus untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Ajaib Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami bersyukur Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani penerima tamu, tim multimedia. Kami semua anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satu
itu pun yang terlewati. Engkau Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Kami pun percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami anak-anak-Mu akan pulang. Tuhan tetap menyertai sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kami berjumpa dengan Engkau. Engkau melawat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang di dalam persoalan apapun, Engkau Tuhan Allah yang berdaulat, Engkau Tuhan Allah yang tahu, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar, membuka terobosan-terobosan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, silakan duduk.